Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Regita Cahyati. Saya dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai produksi dalam Islam. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih produksi itu? Jadi, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, sedangkan tujuan produksi terbagi menjadi dua. Satu, tujuan produksi menurut ekonomi konvensional, dan kedua, tujuan produksi menurut ekonomi Islam. Kalau menurut ekonomi konvensional, tujuan produksi berguna untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Nah, berbeda nih dalam pemikiran ekonomi Islam. Tadi tujuan produksi berguna untuk memperoleh maslahah bagi orang banyak, memberikan maslahah bagi orang banyak. Tujuan produksi secara spesifik menurut ekonomi Islam yaitu satu, pemenuh kebutuhan manusia dalam tingkat moderat, yang artinya kebutuhan yang wajar yang tidak menimbulkan kemubaziran. Yang kedua, menyiapkan barang atau jasa untuk di masa depan. Ketiga, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah mendapatkan keberkahan tentu saja. Untuk faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi yang pertama yaitu modal. Nah, modal ini bisa berupa barang atau peralatan yang berguna untuk proses produksi, memperlancarnya proses produksi. Yang kedua itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini terbagi menjadi dua, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik biasanya mereka yang menggunakan ilmunya. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak terdidik biasanya menggunakan tenaganya. Yang ketiga, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sangat berpengaruh nih dalam menentukan produksi. Contohnya sumber daya alam itu seperti tanah. Nah, yang terakhir, skill atau kemampuan. Nah, skill yang baik akan mendapatkan produksi yang baik juga yang diinginkan oleh produsen. Dan poin terakhir, nilai dan moral dalam produksi. Jadi produsen yang baik itu harus memiliki nilai dan moral yang baik pula kan. Nah, seperti apa sih nilai dan moral yang baik itu? Jadi satu, produsen harus memiliki sifat berorientasi pada tujuan akhirat. Jadi, produsen tidak hanya memikirkan keuntungan di dunia saja, tetapi harus memikirkan keuntungan untuk bekalnya di akhirat nanti. Kedua, berpegang teguh pada kedisiplinan. Produsen yang baik tentu saja harus memiliki sifat disiplin karena itu sangat berpengaruh untuk tercapainya produksi yang baik pula. Ketiga, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Jadi sesama produsen tidak seharusnya atau tidak harus bersaing dengan tidak sehat. Nah, malah bahkan sesama produsen harus saling menjaga silaturahminya agar produksi yang dihasilkan bisa lebih berkembang dan berinovasi. Keempat, produktivitas. Kelima, adil dalam berinteraksi. Adil pada karyawan, adil pada sumber daya alam, adil sesama konsumen, kepada konsumen. Yang selanjutnya memiliki wawasan sosial. Yang selanjutnya pembayaran upah tepat waktu. Yang terakhir adalah menghindari jenis produksi yang diharamkan. Tentu saja kan di dalam Islam kita harus
mengetahui nih bahan kita nih halal enggak gitu. Atau kita juga di dalam Islam juga tidak boleh menggunakan barang-barang yang haram dengan mendapatkannya juga dengan yang haram. Baiklah, sekian dari video saya. Itu saja tadi pembahasan tentang produksi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.